warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekalian, perjumpaan kita kali ini masih menjelaskan tentang senyawa karbon terkait dengan 3 golongan besar. Kemarin kita sudah bahas, ada alkana, ada alkena, ada alkuna. Untuk penamaannya sudah kita jelaskan pada perjumpaan yang sudah lalu. Nah, untuk perjumpaan kali ini kita akan mempelajari tentang isomer atau isomeri. Katanya boleh dengan kata isomer atau isomeri. Nah, apa itu isomer? Isomer itu berasal dari bahasa Yunani, dari 2 suku kata. Ada iso artinya sama, kemudian meros itu bagian. Kemudian isomer itu dibuat sebuah definisi atau pengertian bahwa senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Jadi rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya atau rumus bangunnya berbeda. Itu dikatakan sebagai isomer, dan ini nanti menjadikan senyawa hidrokarbon berkembang sangat pesat. Kemudian isomer itu nanti akan kita bagi menjadi 2 bagian besar. Ada namanya isomer struktur, ada isomer ruang. Isomer struktur itu terbagi menjadi ada isomer rangka, kemudian ada isomer posisi, ada isomer fungsi. Apa bedanya? Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang kedua ada isomer ruang, itu terbagi menjadi isomer geometri dan isomer optis. Cuma nanti bagian yang gugus fungsi dan optis, jenis kedua isomer ini akan kita bahas di kelas 12, tidak di kelas 11. Kemudian apa yang dimaksud dengan isomer rantai? Tadi isomer rantai atau isomer rangka itu adalah isomer yang disebabkan kerangka karbon yang berbeda. Jadi nanti rantai induknya berbeda, jumlah C-nya berbeda. Kemudian yang kedua ada isomer posisi. Kalau isomer posisi itu adalah isomer yang disebabkan perbedaan letak dari gugus fungsi atau ikatan rangkap pada rantai induk. Nah, isomer posisi ini terkait dengan kalau di alkena ada ikatan rangkap 2, kalau di alkuna ada ikatan rangkap 3, yang itu nanti posisinya bisa kita pindah-pindah di rantai induknya. Kemudian untuk isomer fungsi tadi, itu isomer yang disebabkan perbedaan gugus fungsi, cuman ini akan dibahas di kelas 12. Kemudian ada isomer optik tadi, isomer yang disebabkan oleh perbedaan dalam memutar cahaya terpolarisasi. Juga ini ada di materi di kelas 12. Nah, yang ketiga ada, atau yang nomor 4 ini, isomer geometri. Isomer yang disebabkan perbedaan letak atom atau gugus atom yang sama dalam ruang. Nanti syaratnya, ini khusus hanya di alkena rantai induknya memiliki atom C yang diikatan rangkap. Nah, di sini adalah rangkap 2. Berarti alkena. Kemudian pada atom C terikat rangkap, atau pada atom C berikatan rangkap mengikat 2 atom atau 2 gugus atom yang berbeda. Itu yang menjadikan nanti ada 2 jenis untuk isomer geometri di dalam alkena. Nanti ada bentuk cis, ada bentuk trans. Kita lihat selanjutnya. Yang pertama, isomer alkana. Isomer alkana itu hanya mempunyai 1 jenis, namanya isomer rangka.
Apa itu isomer rangka? Isomer rangka itu adalah isomer rantai. Jadi nama lainnya adalah isomer rantai atau isomer cabang. Jadi ketiga istilah ini artinya sama ya. Isomer rantai, isomer cabang, isomer rangka. Tapi sering lazim orang menyebut adalah isomer rangka. Apa itu isomer rangka atau isomer rantai atau isomer cabang? Adalah suatu zat yang mempunyai rumus molekul sama tetapi mempunyai rangka atom C atau struktur atom C yang berbeda. Jadi nanti yang kita mainkan adalah rantai induknya, jumlah rantai induknya. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada satu contoh senyawa C4H10 yang termasuk golongan alkana, ya, CnH2n plus 2, berarti N-nya 4, ya, C4H10. Nah, itu kita bisa menentukan jenis isomer-isomernya, ya, karena alkana tadi hanya punya satu jenis, yaitu isomer struktur, isomer rangka atau isomer cabang, ya, atau isomer rantai. Nah, apa itu jenisnya? Yang pertama adalah, pertama kita tulis seperti ini ya, C4H10. C-nya kita tulis 1, 2, 3, 4. Kemudian kita penuhi H-nya. Karena satu ikatan sudah dibagi dengan C yang lain, maka masih punya 3H yang paling depan. Yang di tengah masih punya 2H, yang di tengah lagi masih punya 2H, kemudian yang terakhir karena yang satu sudah dipakai berarti masih punya 3H. Nah, ini jenis isomer yang pertama, ya, untuk rangka C lurus kita sebut dengan N-butana. Nah, kembali ke penamaan alkana yang sudah lewat. Kalau tidak bercabang cukup ditambahi dengan N. N itu artinya normal, ya, N-butana. Bentuknya lurus seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, kalau ini tadi 4 semua dianggap sebagai rantai induk, maka sekarang kita ambil 3. Yang satu kita jadikan cabang, ya. Masih tetap C-nya 4, hanya 10, ya. Jadi rumus molekulnya tetap C4H10, tapi bentuknya yang berubah, ya. Maka dibentuk seperti ini. Yang kedua ini kita sebut dengan, ya, dinombori, berarti kalau alkana berarti usahakan C yang punya cabang punya nomor rendah, berarti nomor 1, 2, 3, atau dari kanan boleh juga 1, 2, 3. Maka kita kasih nama C yang punya cabang, ya, itu nomor 2. Nama cabangnya adalah metil, kemudian rantai induknya adalah C3, berarti propana, maka namanya adalah 2-metil propana. Itu artinya apa? C4H10 punya 2 isomer, ya. Yang pertama namanya N-butana dengan struktur seperti ini, ya. Kemudian yang kedua adalah 2-metil propana dengan struktur seperti ini. Nah, bagaimana untuk alkana yang lain? Ya, contoh yang lain adalah C5H12. Ya, yang pertama isomernya berarti apa ya? Kita ambil lurus. Ya, namanya N-pentana. Kemudian kita buat apa namanya, rantai induknya 4. Yang satu jadi cabang. Kita kasih nama 2-metil butana. Berarti nomornya dari kiri 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita ambil lagi satu lagi jadi cabang lagi. Ya, berarti 1, ini 1, 2, 3, cabangnya ada 2. Nah, karena cabangnya ada 2, kita tulis, ya, karena cabangnya sama-sama C3, maka namanya adalah 1,2 dimetil, rantai induknya 3, berarti propana. Nah, itu cara mencari isomer dari alkana. Begitu juga untuk golongan alkana yang lain. Bisa kita lihat di tabel ini, ya. Jadi untuk CH4 itu hanya satu isomer, ini C2H6
punya satu isomer, C3H8 punya satu isomer, C4H10 punya 2, C5H12 punya 3, sudah kita bahas tadi, ya. C6 punya 5, C7 punya 9, C8 punya 18, C9 punya 35, C10 punya 75. Nah, makin banyak C-nya, makin banyak isomernya. Itu untuk alkana. Seterusnya, yang kedua ada jenis isomer posisi. Apa itu isomer posisi? Isomer posisi adalah suatu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, hanya posisi atau letak ikatan rangkap yang berbeda. Jadi ini nanti hanya ada di alkena dan alkuna. Kita lihat. Jadi di alkena nanti isomernya ada 3. Ada isomer struktur, ya. Kemudian ada isomer posisi dan isomer geometri. Nah, di isomer struktur, ya, atau isomer rangka tadi, perbedaannya hanya jumlah pada rantai induknya. Jadi dimainkan. Ini awalnya lurus, tidak bercabang, kemudian ditambah cabang sampai habis. Ya. Contoh di alkena, misalkan kita ambil C4, ya, C4H8. Maka C4H8 itu dia punya isomer satunya, ya, ditulis lurus dulu, ya, dengan ikatan rangkap 2 paling depan. Maka cara penamaan kemarin kita kasih nomor, ya, 1, 2, 3, 4. Maka namanya 1 butena. Nah, kemudian posisi ikatan rangkapnya ini bisa kita pindah ke C nomor 2. Ini 2. Ya. Maka namanya jadi 2 butena. Nah, kalau kita pindah sini lagi berarti sama seperti yang sudah. Berarti tidak boleh. Hanya 2 saja. Sini sama sini, ya. Kemudian yang ketiga, kita ambil rantai induknya jadi 3, yang satu jadi cabang. Ya, maka penomorannya sesuai sudah berlalu. Yang punya ikatan rangkap itu usahakan jatuh nomor kecil, maka penomorannya jadi kiri 1, 2, 3. Maka namanya nomor 2 punya cabang namanya metil, berarti 2 metil. Nomor 1 yang punya ikatan rangkap 2 berarti 1 namanya rantai induknya 3, 1, 2, 3. Maka 2 metil 1 propena. Berarti untuk butena itu punya 3 isomer, ya, 1 butena, 2 butena, dan 2 metil 1 propena. Kemudian yang ketiga ada jenis isomer geometri, ya. Ini adalah isomer di mana nanti dia punya struktur atau geometri yang berbeda. Ya, nanti ada 2 jenis, ada isomer cis trans sama isomer optik. Yang isomer optik akan dibahas lebih lanjut di kelas 12. Dan untuk yang jenis isomer cis trans ini hanya dimiliki oleh kelompok alkena. Contohnya seperti ini. Jadi isomer cis trans itu hanya terjadi manakala satu ada ikatan rangkap 2. Berarti dia alkena, ya. Kemudian yang kedua, pada C rangkap harus mengikat 2 gugus lain yang berbeda. Jadi punya kelompok atom yang berbeda, ya, posisinya. Contohnya seperti ini. Jadi pada penulisannya nanti untuk jenis cis itu manakala gugus fungsi yang sama, ya, antara R dengan R, alkil ini posisinya di atas semua atau di bawah semua, ya, itu namanya untuk cis.
Tapi nanti yang kalau posisi R-nya atau gugus fungsi yang berbeda itu terletak menyimpang atau menyilang, ya, tidak sejajar tapi menyilang, ini atas, ini bawah, atau di sini, ini dan sini, maka ini adalah jenis trans. Tapi pada lazimnya nanti, pada kenyataannya, bentuk cis itu tidak stabil, yang stabil adalah bentuk trans. Jadi kebanyakan senyawa itu dalam bentuk trans, tapi bentuk cis juga tetap diperhitungkan karena posisi memang ada. Contoh sekarang ya, kalau kita punya alkena, ya, senyawanya namanya 2-butena, ya, dengan struktur seperti ini. Ya. Nah, dari 2-butena ini kita bisa menuliskan isomer yang lain. Apa itu? Bentuknya adalah isomer geometri. Yang pertama posisinya seperti ini, ya. Di CH3 ini alkil yang sama, kita letakkan di bagian bawah semua atau di atas semua tadi. Ini posisinya sejajar. Nah, seperti itu jenisnya adalah cis. Maka penamaannya ditambahi cis 2-butena. Ya. Yang kedua, bisa juga alkilnya ini kita letakkan pada posisi yang menyilang. Ya, bagian atas, bagian bawah, atau yang sini ya, bagian atas, bagian bawah. Ini jenisnya adalah trans 2-butena. Tapi yang stabil adalah yang trans 2-butena. Begitu. Ya. Kemudian untuk contoh berikutnya ada 2-pentena. Ya, 2-pentena. Berarti ini punya 2 gugus fungsi yang berbeda. Ya, ada CH3, ada C2H5. Ya. Nah, posisi yang benar bisa kita perhatikan di sini, ya. Jadi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk cis dan tannya, ya. Cisnya ini posisi CH3 sama C2H5-nya, ya. Kemudian posisinya di bawah semua atau di atas semua. Kalau di bawah semua berarti cis, atau di atas semua cis. Tapi kalau yang di atas dengan di bawah atau di bawah dan di atas, maka itu bentuknya adalah bentuk trans. Ya, jadi kalau yang ini disebut dengan cis 2-pentena, tapi kalau ini cis trans 2-pentena. Jadi penomorannya dari 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk isomer jenis cis dan trans. Kemudian kalau di alkuna, ya, alkuna hanya memiliki 2 jenis isomer. Ya, isomer yang pertama namanya isomer rangka, yang kedua namanya isomer posisi. Seperti sudah di awal kita jelaskan, jadi untuk isomer rangka itu dengan merubah jumlah C dalam rantai induk. Jadi awalnya panjang, kemudian kita perpendek yang lain jadikan cabang. Itu isomer rangka. Kalau isomer posisi itu caranya dengan merubah posisi letak ikatan rangkap 3 karena di alkuna. Contoh di sini adalah C5H10. Maka pertama kita bisa menentukan isomernya, ya. Yang pertama adalah jenis isomer posisi. Jadi C5H10 kita tuliskan seperti ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5. C paling depan beringkatan rangkap 3. Ini posisi normal, berarti C nomor 1 yang punya ikatan rangkap 3. Ya, hanya tinggal 1, ini tidak punya 2, 2, 5. Kita kasih nomor kemarin 1, 2, 3, 4, 5. Kasih nama 1-pentuna. Kemudian isomer posisi yang kedua, ikatan rangkap ini kita pindah ke satunya, nomor 2. Ya. Kita pindah ke 2, ya. Maka kita kasih nama 2-pentuna. Apa bisa kita pindah ke yang depannya lagi? Nah, kalau kita pindah ke depan lagi berarti penomoran berubah dari kanan. 1, 2 kembali ke ini lagi. Jadi sudah tidak mungkin. Jadi hanya 1-pentuna dan 2
pentuna. Kemudian untuk isomer rangkanya ya dari posisi awal ya tadi, yang ini tadi ya, kita ambil satu, kita putih tinggal 1, 2, 3, 4, yang satu jadikan cabang, kita letakkan di sini ya. Cabang tidak mungkin di ujung tapi di tengah, sehingga penulisannya di sini ya. Maka kita kasih nama ya, yang punya cabang nomor 3, nama cabangnya metil, kemudian yang punya ikatan rekam 3 itu nomor 1, rantai induknya 1, 2, 3, 4 butuna, maka namanya 3 metil 1 butuna. Nah, mungkin anak-anak sekalian, jadi penjelasan tentang isomer ya. Pengertian awal tadi dikatakan isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tapi rumus strukturnya berbeda. Yang pertama tadi untuk alkana itu punya satu jenis isomer namanya isomer rangka atau isomer rantai atau isomer cabang. Dengan cara apa? Merubah-rubah jumlah C di rantai induk. Kemudian yang kedua untuk heksena, untuk alkena itu memiliki jenis isomer yang lebih banyak. Ada isomer rangka, ada isomer posisi, ada isomer geometri, yang semuanya bisa kita tentukan tadi. Kemudian yang ketiga untuk alkuna itu memiliki 2 jenis isomer, yaitu isomer rangka dan isomer geometrinya. Untuk selanjutnya silakan dipahami lebih jelas lagi ya, diulang-ulang biar lebih jelas. Setelah itu tugas kalian adalah mengerjakan untuk mencari isomer ya. Yang pertama adalah C6H14 ya, jenis alkana. Kemudian yang kedua adalah C6H12 ya, heksena. Kemudian yang ketiga adalah C6H10 itu heksuna. Silahkan dicari isomernya, terus diberi nama, ditulis dalam lembar jawaban, nanti kemudian diupload pada link yang akan saya berikan, dan pengumpulannya paling lambat jam 20 WIB. Mudah-mudahan difahamkan sehingga pelajaran kita lebih bermakna. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.